Salam sejahtera Cikgu. Perkenalkan, nama saya Verlina Mison. Saya dari kampus Unitar International University dan mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak. Saya izin datang berjumpa dengan Cikgu sebab saya mau melaksanakan tugasan saya. Mengenai temu bual tentang pengalaman Cikgu di pusat penjagaan awal kanak-kanak. Bolehkah Cikgu perkenalkan diri untuk melengkapi tugasan saya? Oke, hai. Nama saya Herlina Mison. Saya dari Tongod. Saya bekerja di Tadika Adicita. Saya mula bekerja di sana pada tahun ini. Dan sebelum saya bekerja di sana, saya juga pernah praktikal di Tadika Adicita juga tahun lalu. Oke, jadi saya belum berkawin lagi. Saya masih bujang, umur saya sekarang 25 tahun. Itu saja. Terima kasih Cikgu atas maklumat pribadi Cikgu. Di sini saya ingin menanyakan 10 soalan saja Cikgu. Saya harap Cikgu sudah bersedia untuk soalan saya. Oke? Oke, yang pertama, Cikgu, terangkan semangat Anda untuk mengajar kanak-kanak. Semangat saya untuk mengajar anak-anak ialah bagi saya punya semangat adalah untuk mendidik anak-anak supaya mereka boleh membaca dan menulis dengan baik. Bagi saya akan berusaha untuk menggalakkan kanak-kanak untuk membaca dan menulis dengan cara memastikan mereka membuat assessment ataupun penilaian membaca setiap pagi dan membantu mereka menulis dengan memegang pensel dengan betul. Itu saja. Oke, terima kasih Cikgu. Ada soalan yang kedua. Mengapa Anda meneruskan kerja ini? Bagi saya, mungkin karena saya menyukai bidang pendidikan awal kanak-kanak dan menyukai kanak-kanak juga. Oke. Apa yang paling Anda suka menjadi guru Taska? Boleh bermain-main dan berkomunikasi dengan kanak-kanak dengan gembira. Itu saya suka. Oke. Apakah kemas kini Anda mengenai aktiviti dan teknik pengajaran kanak-kanak? Saya rasa kalau zaman sekarang teknik pengajaran itu mungkin sudah up. Sebab kenapa kita dipengaruhi dengan kecanggihan teknologi. Jadi bagi saya kalau macam di Tadika, di tempat kerja saya sudah ada TV yang besar untuk memudahkan kami guru-guru untuk mengajar kanak-kanak. Contohnya memasang lagu kanak-kanak untuk aktiviti musik dan pergerakan. Nah, anak-anak tinggal perlu berdiri dan melakukan pergerakan mengikuti guru. Itu sajalah bagi saya. Oke, kita masuk dalam soalan yang keenam. Bagaimanakah keselamatan untuk kanak-kanak boleh terjamin dan apakah langkah-langkah yang perlu Anda ambil agar ibu bapa kanak-kanak tidak cemas atau risau jika ditinggalkan di pusat jagaan kanak-kanak? Kalau bagi saya di tempat kerja saya atau di Tadika saya ada pagar sekolah yang untuk keluar masuk lah untuk ibu bapa. Jadi biasanya pada jam 9 pagi kami akan menutup pagar sekolah. Itu memudahkan kanak-kanak tidak jalan tidak keluar daripada pagar sekolah dan juga memudahkan orang luar masuk di sekolah kami. Dan di sekolah kami juga
terdapat 12 pekerja. Itu termasuk dengan guru besar, 10 guru, ada satu kakak dan satu admin. Maksudnya ada 12 orang dewasa di kalangan kanak-kanak di Tadika yang boleh menjamin keselamatan anak-anak. Dan juga untuk memastikan keselamatan mereka terjamin adalah guru besar kami tidak mudah menerima orang dari luar. Perlu ada appointment lah dengan guru besar. So, kalau sekiranya ibu bapak mau jumpa dengan guru besar begitu. Oke. Dan juga keselamatan di sana adalah tidak ada benda-benda tajam atau lantai licin, dan juga mungkin dia punya suasana di sekolah kami sangat baik begitu untuk menjamin keselamatan mereka. Itu saja. Iya, saja. Oke, terima kasih Cikgu. Kita masuk dalam soalan yang ketujuh. Bagaimanakah Anda berurusan dengan ibu bapak yang sukar? Bagi pengalaman saya, kita perlu menggunakan perkataan yang lembut dan humble yaitu rendah hati lah. Sebab tidak mudah berurusan dengan ibu bapak yang sukar, apalagi yang cerewet gitu kan. Mereka sangat protektif dengan anak-anak mereka. Jadi cara dia adalah sebagai seorang guru kita perlu menggunakan perkataan yang lembut dan humble supaya mereka pun tidaklah sampai susah hati mau letakkan anak mereka di sekolah gitu. Itu saja. Bagaimanakah menggalakkan ibu bapak terlibat dalam program kanak-kanak? Cara dia mengantar message kepada ibu bapak, ada grup WhatsApp kan bersama dengan ibu bapak, jadi mengantar message kepada ibu bapak bahwa ada program-program di sekolah untuk waktu terdekat. Maksudnya jangan yang last minute lah, info dengan ibu bapak tentang program-program anak-anak mereka di sekolah. Kalau boleh 3 minggu atau 2 minggu sebelum itu program, ataupun mungkin 2 bulan sebelum itu program sudah info awal lah. Ini memastikan ibu bapak boleh atur masa mereka untuk menyokong program kanak-kanak. Oke, seterusnya, bagaimanakah cara-cara mengatur, merancang, dan menemu ramah kerja Anda? Kalau bagi saya, di tempat kerja saya itu ada sudah jadwal bertugas yang sudah disediakan oleh guru besar. Jadi saya sudah tahu apa yang perlu saya buat dengan jadwal bertugas saya yang sudah dibuat lah. Jadi kira sudah jadi rutin harian setiap minggu kalau sudah kita terbiasa dengan jadwal bertugas yang sudah disediakan. Itu cara ya. Oke, sekarang kita masuk. Di manakah Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Mungkin saya sudah jadi ibu juga. Mantap. Itu mungkin 5 tahun ke depan mungkin saya juga sudah jadi saya mungkin sekarang 25 tahun, 5 tahun ke depan saya sudah 30 tahun ke atas. Sudah berumah tangga lah. Iya, sudah. Oke, soalan yang terakhir. Tadika, masa depan Anda apa dan apa-apa yang unik? Kalau saya yang unik, dia adalah kalau masa depan saya yang unik adalah maksudnya apa yang sudah saya cakap sebelum ini, bahwa zaman sekarang itu teknologi sangat mempengaruhi setiap manusia termasuk anak-anak begitu. Jadi
Mungkin tadi ke masa depan itu adalah tadi ke yang sudah ada kecanggihan teknologi lah, contohnya TV ataupun speaker dan yang lain-lain yang memudahkan pengajaran kanak-kanak lebih berkesan begitu. Sebab anak-anak zaman sekarang ramai yang terdedah dengan teknologi. Itu aja saya. Oke, terima kasih Cikgu sebab bagi kerjasama dalam melaksanakan tugasan saya sangat menghargai, saya sangat menghargai Cikgu dengan usaha gigi Cikgu untuk sampai sekarang sudah menjadi seorang Cikgu. Yeay. Terima kasih Cikgu. Oke, sama-sama. Kalau ada masa kita jumpa lagi. Iya, terima kasih.